Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama, ibadah Minggu pada hari ini masih dilaksanakan di keluarga masing-masing. Jika ada informasi terbaru, akan disampaikan oleh majelis gereja melalui surat pengembalaan. Yang kedua, dalam rangka pemeliharaan iman warga jemaat, maka pada hari ini, tanggal 19 Juli 2020, majelis akan melayankan pelayanan sakramen perjamuan kudus melalui ibadah online di rumah masing-masing. Untuk ibadah di Pepantan Gedong dan Pepantan Kayuwangi sudah bisa dilayani di dalam gedung gereja. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan hati dan diri dalam menerima sakramen perjamuan. Tuhan memberkati. Kemudian yang ketiga, kelas katekisasi baptis dewasa dan CD yang baru akan dibuka sekitar bulan September 2020. Jemaat yang hendak mengikuti katekisasi di bulan September bisa mendaftar ke kantor gereja pada hari kerja dengan mengisi formulir pendaftaran katekisasi. Yang keempat, sakramen baptis dan CD untuk saat ini masih ditunda pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, pemberkatan dan peneguhan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, majelis gereja akan melayani kebaktian khusus pemberkatan dan peneguhan nikah bagi Saudari Rena Ningtyas Aryani, putri dari Bapak R. Suharto dan Ibu Nurwetni Artiningsih, warga jemaat GKJ Salatiga wilayah Kemiri, dengan Saudara Yuda Pranata, putra dari Bapak Suharno dan Ibu Sukesi, warga jemaat GKJ Moga Pemalang. Adapun pelayanan pemberkatan dan peneguhan nikah dilayankan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 dan dilayani oleh Pendeta Wiji Astuti di GKJ Salatiga. Pelayanan pemberkatan dan peneguhan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan paduan yang ditetapkan oleh majelis gereja dengan memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Mohon dukungan doa dari jemaat. Yang keenam, majelis memberi kesempatan bagi warga jemaat atau kelompok paduan suara yang akan memberikan persembahan pujian secara online dalam ibadah minggu. Dalam hal ini, bisa menghubungi Pendeta Wiji Astuti di nomor WA 0851 0318 6264 1 minggu sebelum ibadah minggu. Kemudian yang ketujuh, persembahan syukur. Persembahan syukur dalam ibadah minggu di rumah, persembahan bulanan, persepuluhan, unduh-unduh, dan persembahan ucapan syukur yang lain bisa dihimpun dengan 3 cara. Yang pertama, melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA, untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Kemudian yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja BRI account 1831.000051.56.8 atas nama Wiji Astuti atau BCA account 3202323232 atas nama GKJ Salatiga. Kemudian yang ketiga, melalui QRIS yang kami tayangkan sebagai berikut. Yang kedelapan, ibadah minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Wiji Astuti. Demikian berita jemaat minggu ini. Selamat menyiapkan hati memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi.
Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita membuka hati untuk merasakan pemeliharaan Tuhan bagi iman percaya kita. Melalui ibadah di rumah kita masing-masing, mari kita menyatukan hati untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan nama-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Umat Tuhan yang terkasih, dalam ibadah saat ini kita bersama-sama menghayati sebuah tema, setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Tema ini menyadarkan kita untuk melihat kenyataan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari tantangan dan penderitaan. Di tengah tantangan dan penderitaan itulah kesetiaan iman kita teruji. Apakah kita kuat bertahan menjadi anak Tuhan? Ataukah kita menjadi lemah dan tidak berdaya, kalah dan menyerah pada tantangan serta penderitaan, bahkan sampai melepaskan iman? Tidak mampu kita pungkiri, dalam kelemahan dan keterbatasan diri kita, kita sering tergoda untuk melepaskan iman. Mari tunduk di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati, kita membuka seluruh keberadaan hidup kita dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari akan segala kelemahan kami, tantangan dan penderitaan hidup yang kami hadapi, tak jarang juga melemahkan kesetiaan iman kami. Kadang kami meninggalkan kehendak-Mu demi keamanan diri. Kadang kami jatuh pada kesenangan duniawi, hingga jati diri sebagai anak-Mu tak terlihat lagi. Kadang pula kami terpuruk dalam derita tak terperi. Keraguan menguasai hati, dan kami menjadi lupa akan kuasa ilahi yang sanggup menopang kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas tindakan, perkataan, dan pikiran kami yang jauh dari kehendak-Mu yang suci. Amin. Puji
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah yang telah mengampuni dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami senantiasa Tuhan membuka hidup kami, diri kami untuk selalu merasakan tuntunan tangan kasih-Mu yang membawa kami pada kebenaran, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerinduan saat ini kami juga datang kepadamu, membuka hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Tolonglah kami semua supaya firman Tuhan bisa kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga sabda yang tertabur tidak berlalu dengan sia-sia. Semuanya seturut kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita hayati di minggu ini
terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43 yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kita lanjutkan ayat 36 sampai 43 demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah suatu kali saudara berkata atau ngomong pada diri sendiri, "Wah, saya ini ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia. Saya sudah jadi orang baik. Saya sudah melakukan kebenaran. Tapi kenapa orang-orang jahat itu ada di sekitar saya? Saya pengen hidup damai. Kenapa selalu ada masalah dan penderitaan yang menghimpit saya? Kalau begini kan susah untuk hidup setia beriman." Nah, lalu akhirnya
kita pun berdoa ya. Tuhan, buat hidup kami penuh cinta kasih. Musnahkan saja orang-orang jahat. Beri kami kebahagiaan, hapus semua masalah dan penderitaan dalam hidup ini. Nah, saudara, kira-kira apakah Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita minta? Kita ingin hidup tenang, bahagia, damai, musnahkan orang jahat. Hapus semua masalah dan penderitaan. Apakah seperti itu? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mengapa? Karena Tuhan mendidik kita supaya kita tidak bermental instan atau jalan pintas. Artinya, tidaklah mungkin untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih dengan cara yang instan tanpa ada sebuah upaya. Tuhan mengizinkan penderitaan, tantangan, dan banyak hal yang tidak mengenakkan ada dan terjadi dalam hidup kita, karena disitulah pertumbuhan kita itu akan teruji. Teruji kualitas iman kita, teruji kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan itulah, saudara, yang hendak digambarkan melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 13 yang kita baca tadi. Gandum dan lalang, atau biasa kita menyebut ilalang. Ini adalah dua tanaman yang sangat mirip tetapi sebenarnya sangat berbeda. Gandum adalah makanan pokok yang sangat berguna bagi manusia. Sedangkan lalang itu sama sekali tidak berguna. Bahkan lalang lebih banyak menyerap sari makanan dari tanah sehingga mengganggu pertumbuhan gandum. Sayangnya, lalang dan gandum itu baru dapat dibedakan ketika bulir-bulirnya itu keluar. Dan lalang yang dicabut sebelum waktunya bisa membuat gandum ikut tercabut. Satu-satunya cara memisahkan lalang dan gandum adalah dengan menunggunya sampai saat menuai itu tiba. Itu sebabnya, saudara, sang pemilik ladang tadi berkata kepada pekerjanya, biarkan keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Jadi gandum dan ilalang keduanya dibiarkan tumbuh bahkan berhimpitan. Suatu saat dari buahnya lah kita akan tahu mana gandum dan mana ilalang. Saudara-saudara, karena anugerah Allah kita sebagai orang percaya ditempatkan di ladang dunia ini sebagai benih gandum. Dan ternyata di sekitar kita juga ada ilalang yang tumbuh. Artinya, dunia kita ini tidak bersih dari kekejian atau kejahatan, dari godaan dan tantangan yang bisa membuat hidup kita menderita. Kita sadar betapa susah untuk gandum itu bertumbuh dengan baik dan pada waktunya menghasilkan buah. Kadang kita merasa sangat jengkel dengan orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, lalu kita mengeluh seperti tadi ya, mengapa Tuhan tidak mencabut saja orang ini dari dunia ini? Bikin jengkel, bikin sakit hati saja, bikin hidup saya menderita. Kita juga merasakan betapa orang baik juga seringkali mengalami kesulitan untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran. Tetapi bagi orang percaya, saudara-saudara, semua itu bukanlah untuk ditakuti, apalagi diratapi. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berasal dari biji gandum, maka ia akan dengan sekuat tenaga tumbuh meskipun di tengah ilalang.
Nah, ini tantangan dan ujian tersendiri bagi orang beriman, bagi anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi juga nampak bahwa sang pemilik ladang kelihatannya sengaja membiarkan yang jahat itu tetap ada di dalam dunia. Yesus tidak menghendaki tantangan dan kesulitan hidup diambil dari dunia ini. Nah, justru adanya ilalang itu bisa menjadi ujian bagi gandum untuk terus bertahan hidup dan menghasilkan buah yang baik dan berlimpah. Demikian pula seharusnya saudara, berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, dan hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup ini seharusnya membuat kita lebih tekun bertumbuh, fokus bertumbuh di dalam Tuhan, makin kuat berakar, makin tahan uji, dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Jadi ilalang dibiarkan hidup bersama gandum. Di satu sisi, menguji kesetiaan iman kita. Di sisi lain, juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang berdosa atau orang jahat untuk bertobat. Dan satu hal lagi, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, sekalipun Yesus menyebutkan pembedaan antara ilalang dan gandum, janganlah itu membuat kita lalu saling menghakimi, yang justru menumbuhkan rasa sakit hati, tidak sejahtera di hati orang lain. Kalau kita merasa diri sebagai gandum, tapi perbuatan kita justru menyakiti hati orang lain, justru menimbulkan rasa tidak sejahtera, berarti pikiran kita pun sudah ditumbuhi ilalang. Nah, memang kebanyakan orang Kristen menganggap kamilah kaum gandum, karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Tapi mari kita mencoba berefleksi diri. Karena dalam kenyataannya, banyak orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat tetapi tidak menjadi gandum yang baik. Bahkan di dalam kehidupan kita, persekutuan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan umat percaya, ternyata juga bisa dijumpai banyak ilalang yang merusak. Nah, sekali lagi, jangan menghakimi, tapi mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh telah bertumbuh sebagai biji atau benih gandum, serta menghasilkan buah-buah yang baik? Atau kita telah menjadi layu sebelum berkembang, mati sebelum berbuah karena kalah oleh ilalang? Apakah kita menjadi umat Tuhan yang setia beriman, atau kalah dan menyerah oleh tantangan dan penderitaan? Semoga perjamuan kudus yang kita terima dalam ibadah saat ini meneguhkan kita semua untuk tetap setia menjadi umat Tuhan yang terus berpegang teguh pada iman, berpegang teguh melakukan kebenaran dan cinta kasih, menjadi gandum yang terus bertumbuh kuat, berkualitas, serta menghasilkan bulir-bulir yang baik dan berguna. Itu artinya, di tengah kehidupan dunia yang semakin tidak karuan ini, semakin penuh dengan tantangan, godaan, dan berbagai pencobaan, keberadaan kita akan menghadirkan kegembiraan, menghadirkan kedamaian, berkat, dan cinta kasih. Mintalah selalu Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Saudara-saudara, kita masuk di dalam saat teduh sejenak.
Umat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang menghadap Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Perkenankan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami senantiasa mohon berkat pertolongan Tuhan untuk keprihatinan yang terjadi di dunia ini, dirasakan oleh banyak negara termasuk negara kami Indonesia, yaitu dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Kami sadar Tuhan bahwa keprihatinan yang terjadi ini membawa penderitaan tersendiri bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, kami sungguh mohon berkat pertolongan dan belas kasih dari Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk pemerintah dari negara-negara termasuk pemerintah negara kami Indonesia. Kami sadar bahwa apa yang harus diputuskan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi wabah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kiranya Tuhan menolong, sehingga segala sesuatu yang diputuskan, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi kehidupan kami secara bersama. Kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang di garda depan, para dokter dan perawat. Mereka berjuang untuk merawat para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi, supaya saudara-saudara kami ini tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula dengan keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di ruang isolasi karena tubuhnya terinfeksi virus corona dan harus menjalani perawatan dalam isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi secara mandiri. Tuhan kiranya juga menolong. Tuhan berkenan untuk terus menghidupkan kekuatan, sukacita, dan pengharapan di dalam hatinya, sehingga meskipun dalam perawatan, namun terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan tidak pernah kehilangan sukacita. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang karena wabah COVID-19 ini juga terdampak perekonomiannya, mengalami kesulitan dalam mencukupi hidup sehari-hari. Mereka kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga akan memberikan berkat dan pertolongan. Gereja Tuhan yang Tuhan utus di tengah dunia ini, biarlah juga Tuhan mampukan dengan berbagai cara yang kreatif dan inovatif untuk tetap menjalankan pelayanan gerejawi, sehingga meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, gereja tetap mampu menghadirkan kedamaian, sukacita, dan pengharapan dari Tuhan
melalui berbagai pelayanan yang dilakukan, baik melalui ibadah keluarga yang dilakukan secara online, melalui berbagai kegiatan yang juga dirancang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya gerejamu tetap boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami menyerahkan jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam berbagai masalah hidup, baik mereka yang sampai saat ini masih bergumul karena sakit penyakit yang dideritanya, mereka yang memiliki masalah di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dalam relasi dengan saudara, teman, sahabat, atau bahkan teman sepelayanan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami, sehingga setiap pergumulan masalah boleh kami selesaikan seturut kehendak Tuhan. Tidak lupa pula kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih menantikan terwujudnya harapan dalam hidup mereka, baik itu pekerjaan atau pasangan hidup yang terbaik, baik itu buah hati di tengah keluarga, studi yang hendak diselesaikan, harapan, cita-cita di masa depan yang hendak diraih. Biarlah kami membuka diri untuk merasakan dan meyakini karya Tuhan di dalam hidup kami, dan meyakini penuh bahwa rancangan Tuhan terbaik bagi kami. Juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang menjalani studi mereka dengan secara online karena situasi dan kondisi saat ini, biarlah program pendidikan yang dijalani juga boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Permohonan kami ini semua hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, pada kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Ini kali pertama kita mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah secara online. Dan karena situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, maka jemaat dipersilahkan untuk menyediakan roti dan anggur sendiri. Namun jika ada yang kesulitan, maka jemaat diperbolehkan mengganti roti dan anggur itu dengan makanan atau minuman sehari-hari dengan tetap menghayati makna perjamuan kudus tersebut. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ikut dalam sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagi setiap orang yang memiliki kesaksian dia terhadap 4 hal tadi, ia diperbolehkan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sebaliknya, yang tidak demikian, apabila ia ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan, maka perbuatannya itu akan mendatangkan murka Tuhan Allah bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan saya mengingatkan, barang siapa mengeraskan hatinya dalam dosa, dan yang tingkah lakunya masih menjadi batu sandungan, sebelum bertobat, janganlah ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan. Hal itu tidak berarti bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa. Tidak demikian. Melainkan bagi semua orang yang menyerahkan diri
kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum sakramen perjamuan ini dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Karena ini hanyalah lambang, maka perhatian kita janganlah hanya tertuju pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman, mari kita terus mengarahkan hidup kepada Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, maka roti yang sudah saudara terima, kini makanlah. Anggur yang tercurah dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, maka anggur yang ada pada saudara-saudara, kini minumlah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semua ikut serta dalam sakramen perjamuan, dan kita semua telah menerima pemeliharaan iman. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kuat di dalam iman, oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan mari kita masing-masing saat ini mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita semua, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri pelayanan perjamuan kudus saat ini dengan penuh syukur atas anugerah Tuhan, dan bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 4.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman-Nya yang tertulis di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kita dengan doa kami hantarkan. Allah Bapa kami yang penuh kasih, sumber hidup dan kehidupan kami, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan minggu, persembahan perjamuan kudus, persembahan bulanan maupun persembahan syukur yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan mengkuduskan sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri rasa takut dan tanggung jawab, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik hanya untuk keluhuran nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk aktivitas kami masing-masing selanjutnya. Dan apabila di dalam kami bersama-sama mengadakan pengumpulan persembahan ini ada terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami ikat dan persatukan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah usai. Arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan sehari-hari dengan kesetiaan iman. Teruslah kuat bertahan hidup sebagai anak Tuhan, meskipun di tengah tantangan dan penderitaan. Kini terimalah berkat Tuhan yang akan menopang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.